Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Pada semangat nggak hari ini? Kurang. Waduh, kurang. Kayaknya belum sarapan ya. Udah pada sarapan belum? Belum. Bisa. Tuh, kamu udah? Oh, kamu udah. Alhamdulillah udah ada yang udah tuh. Kenapa nggak pada sarapan tuh? Harus sarapan Males dulu. makan kalau pagi. Ya Allah, ternyata ada juga yang malas ternyata ya. Betul. Oke, baik. Pada kali ini kita berkesempatan akan melakukan konseling kelompok. Nah, sebelum kita memulai konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk yang sudah datang hari ini dari jauh-jauh. Saya dengar-dengar ada yang dari Cirebon, dari Kuningan, Indramayu, Jawa Tengah pun ada katanya ya. Iya. Oh, ada. Oh, kamu Jawa Tengah. Waduh, jauh-jauh sampai ke sini. Kali ini masih anak-anak SMA berarti ya? Iya. Oh, anak-anak SMA. Saya ucapkan selamat datang. Ya, semoga kita bisa menyelesaikan masalah kita di sini. Oke. Oke, sebelumnya ada yang udah pernah ikut belum konseling kelompok? Belum, Mbak. Belum pernah? Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Tapi ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Belum juga, Pak. Belum tahu juga. Oke, baik. Konseling kelompok adalah proses bantuan oleh konselor dengan melakukan dinamika kelompok. Contohnya di mana adik-adik sekalian itu sharing tentang pengalaman masing-masing, terus apa yang dialami oleh kalian. Nanti kita pilih salah satu untuk kita selesaikan bersama-sama. Tentunya kalian juga pasti datang ke sini punya masalahnya masing-masing ya? Iya. Tentu ya? Iya. Oke, baik. Nah, udah paham semua tentang konseling kelompok itu apa? Paham. Nah, oke. Alangkah baiknya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bahkan kalau Islam mah tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf pun perkenalan kan, betul ya? Iya. Betul. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Alif Syahadian Cordoba, bisa dipanggil Pak Ardi. Saya selaku konselor yang akan membantu menyelesaikan masalah yang ada di konseling kelompok kali ini. Nah, sebelumnya saya juga ingin tahu dong, nama-nama kalian, dari daerah mana kalian tuh, dimulai dari siapa ya kira-kira ya? Aku. Siapa? Mau kamu? Oke, silakan kamu. Nama saya Putri Marsha Aurelia, biasa dipanggil Aurel dari Cirebon. Oke, baik. Aurel dari Cirebon ya. Perkenalkan, saya Nurul Firda Amelia, saya berasal dari Brebes. Oke, baik. Aku Dewi dari Cirebon. Oh, oke, Dewi dari Cirebon ya. Dan aku Aulia dari Cirebon. Oh, Aurel juga dari Cirebon. Oke, baik. Ini Aurel, Firda, Dewi, sama Aul ya? Ya, Aul. Pak. Oke, baik. Karena kan kita sudah saling perkenalan ya, saya akan meng-share kontrak konseling kelompok terlebih dahulu ya. Silahkan buat teman-teman atau adik-adik sekalian untuk membuka HP, tapi nanti ditaruh lagi ya HP-nya ya setiap sesinya. Nih, Baik, Pak. Bapak kirimkan di grup ya, grup WA. Udah pada masuk grup WA kan? Sudah, Pak. Sudah masuk. Nah, silakan. Bisa dibaca dulu. Sok, mangga. Gimana, udah oke untuk kontrak konselingnya? Menurut saya sih udah sih, Pak. Iya. Oke. Udah. Sudah? Oke, baik. Berarti kita sudah mensepakati bahwasannya kontraknya udah deal ya? Udah. Oke, baik. Oke, karena semuanya sudah mensepakati, HP-nya boleh ditaruh kembali ya? Oke. Baiklah, kita udah menjelaskan tentang kelompok konseling itu apa, kan udah memperkenalkan diri juga, terus juga tadi udah mensepakati bersama kontrak konseling. Ya, semuanya sudah aman kan teman-teman? Aman, Pak. Sudah aman. Oke, baik. Sebelum kita memulai sesi konseling, alangkah baiknya biar kita fresh, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu.
Ada yang tahu ice breaking apa? Apa? Permainan. Oh, permainan. Betul. Ice breaking itu permainan. Nanti permainannya seperti ini. Kalau saya bilang kanan, kalian nengok ke sebelah kiri sambil teriak kiri. Kalau saya bilang kiri, kalian nengok ke sebelah kanan sambil teriak kanan. Paham semua? Paham, Pak. Oke, baik. Kanan, Kiri. kiri, Kanan. kanan, kiri. Kiri, kanan. Aduh, ternyata masih ada yang belum fokus nih. Aul nih belum fokus. Ya, Pak. Maaf, Pak. Oke, nggak apa-apa, Aul. Kita ulang lagi ya. Ya, Pak. Karena kan masih ada yang kurang fokus. Kanan. Kiri. Waduh, Aul masih kurang fokus juga nih. Kita sekali lagi biar Oke, Pak. semangat. Oke. Kanan, Kiri. kiri, Kanan. kanan. Kiri. Masih ada yang salah juga ternyata. Lupa. Aurel salah. Udah nggak apa-apa. Sekali lagi kita harus fokus dulu sebelum melanjutkan kepada tahap selanjutnya. Oke, baik. Ayo. Kiri, Kanan. kanan, Kiri. kiri. Kanan. Oke, baik. Sudah betul semua nih sekarang. Berarti kalian sudah fokus semua. Siapa? Ya. Gimana udah press? Sudah. Oh, tadi yang saya lihat ada sedikit tegang, takut gitu kan. Ada yang malu-malu. Kan sekarang udah lebih fresh? Sudah, Pak. Sudah siap untuk bercerita? Sudah. Oke, baik. Dikarenakan kalian sudah refreshing tadi ya, ice breaking, udah pada semangat-semangat kan? Semangat, Pak. Nah, sekarang kita melanjutkan ke tahap inti. Nah, di mana kalian di situ boleh sharing, pokoknya boleh bercerita apapun itu, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian bebankan, atau apa yang kalian takutkan. Mungkin dari sebelah kanan terlebih dahulu ya. Silahkan. Boleh, cerita. Pak. Jadi Pak, Aul tuh gini Pak, kayak Aul tuh sering banget menunda-nunda PR tuh Pak, PR tugas sekolah gitu. Terus juga kadang merasa kayak ketinggalan gitu Pak, ketinggalan banyak pelajaran dibanding teman-teman yang lainnya gitu Pak. Oke. Udah Pak, itu aja Pak. Oke, baik Aul, terima kasih. Lanjut lagi ke Dewi. Ya kalau saya tuh Pak sekolahnya suka pulang sore lama. Ini nggak ada waktu buat main gamenya. Oh, jadi kamu main game? Iya, Oh, masa belajar mulu? Oke, baik. Terima kasih Dewi. Lanjut ke Firda. Saya tuh merasa males banget kalau kerjain tugas. Oh, iya gitu. Juga jadi kadang menunda-nunda, jadi kadang lupa gitu ada tugasnya. Iya, oke, baik. Lanjut lagi. Kalau saya tuh sering ngantuk kalau lagi di kelas tuh. Soalnya kadang kan gurunya tuh ngebosenin, terus materinya nggak ngerti, jadi Oke. suka ngantuk gitu kalau misalkan lagi di kelas. Nah, oke baik. Terima kasih sebelumnya karena kalian sudah berani bercerita. Nah, di situ aja kalian tuh udah keren. Give applause buat kita semua. Oke. Kira-kira permasalahan paling siapa yang paling berat dan yang paling menarik menurut kalian? Aurel aja. Ya Pak. Aurel sih. Masalah Aurel. aja, Pak. Aurel, gimana mau? Iya boleh. Oke, baik. Kita ambil masalah Aurel untuk diselesaikan pada sesi konseling kali ini. Nah, dikarenakan atas kesepakatan bersama, kita mengambil masalah dari Aurel ya. Ya Pak. Aurel, silahkan boleh menceritakan kembali apa yang menjadi permasalahan. Bisa? Jadi saya kan kalau misalkan di kelas suka ngantuk. Oke. Mungkin gara-gara bosen kali ya. Gurunya tuh kadang ngejelasinnya nggak ngerti, terus Oke. kadang ada yang killer juga. Oke. Jadi tuh saya ngerasa bosen terus jadi ngantuk gitu. Oke, baik. Nah, teman-teman, Aurel udah menceritakan kembali apa yang menjadi permasalahan bagi dia. Menurut teman-teman sekalian nih, apa sih tanggapan dari teman-teman kalian untuk menyelesaikan hal tersebut? Dari siapa dulu nih yang ingin berpendapat? Oke, silahkan Firda. Menurut saya Aurel itu harus memperbaiki jam tidurnya, Oh, jangan oke. begadang malamnya. Nah, udah ada tanggapan dari Firda tuh. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Oke, silahkan Dewi. Kalau kata aku mending Aurelnya tuh izin ke WC cuci muka dulu sih Oke. kalau ngantuk. Oke, baik. Tanggapan yang sangat bagus. Lanjutnya, nggak Aul nih. Kalau menurut Gimana? aku sih ya,
awalnya duduk di depan tuh Pak. Oh, Biar oke. ngantuk tuh Pak. Kayak duduk di depan biar perhatiin pelajaran juga. Perhatiin. Oke. Nah, udah ada tuh jawaban-jawabannya. Tadi dari Firda tuh apa? Supaya tidak begadang. Oke, jam tidurnya lebih bagus lagi, lebih dijadwal kembali ya. Tadi dari Dewi ke kamar mandi terlebih dahulu, cuci muka. Menurut Aul tadi duduknya paling depan, Iya. biar lebih semangat gitu aja. Nah, Aurel, sudah ada tanggapan dari Firda, udah dari Dewi, udah juga dari Aul. Nah, menurut kamu untuk tanggapan-tanggapan tersebut tuh bagaimana? Apakah bisa dilaksanakan oleh kamu atau bagaimana? Iya, nanti saya coba terapkan saran-saran dari teman-teman. Oke, baik. Nah, oke Aurel, tadi tanggapan-tanggapannya itu sudah bagus-bagus kan dari teman-teman. Nanti kamu ke depannya disesuaikan jadwal tidurnya. Terus tadi seperti kata Dewi, ketika kamu ngantuk, kamu boleh izin dulu ke gurunya. Kayak, ibu, bapak, saya izin ke kamar mandi, gitu kan. Izin ke belakang dulu, kayak gitu. Pasti tentunya guru juga tidak akan melarang ketika kamu ingin izin ke belakang, kayak gitu. Terus juga tadi kata Aul, betul, bisa juga kamu lebih depan, dikarenakan kamu ketika di depan itu, guru itu lebih memperhatikan kamu dan kamu pun ada rasa-rasa, wah saya diperhatikan guru nih, saya nggak boleh terlihat ngantuk, seperti itu kan. Dan tentu juga tadi saya mendengar ada kata pembelajaran dari gurunya membosankan. Mungkin hal seperti itu tuh hal yang wajar dikarenakan dari diri kita sendiri kurang menyukai pelajaran tersebut. Apakah seperti itu? Iya, betul. Nah, mungkin kedepannya kamu lebih mengatur pola pikir kamu yang tadinya tidak menyukai pelajarannya, lebih ke bagaimana caranya saya menyukai hal tersebut, kayak gitu. Entah kamu bisa dengan mempelajarinya di rumah, agar ketika gurunya menjelaskan, walaupun kesannya gurunya membosankan mempelajari, tetap kamu sudah memahami sedikit, kamu tuh jadi lebih semangat gitu ketika melihat pembahasan tersebut, seperti itu. Gimana orang? Iya, baik, akan saya coba semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, dikarenakan waktunya sudah cukup lama ya, kita sudah melewati waktu yang tadi di dalam kontrak. Sekarang kalian boleh share kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekalian ataupun kepada diri saya sendiri gitu. Silakan, dari siapa dulu yang ingin share? Aku Pak. Oke, silakan Aul. Kalau aku setelah menjalani konseling kelompok ini kayak sudah mengungkapkan unek-unek tuh Pak. Oke, baik. Senang aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Aul. Ada lagi? Yang lain? Saya Oke, baik. Firda. saya itu merasa senang bisa Oke. menyelesaikan salah pesan, membantu. Oke, baik. Ada tanggapan lagi? Udah. Sudah? Sudah? Oke, baik. Tadi kita sudah menyelesaikan satu permasalahan, namun masih ada masalah-masalah lain. Iya Pak. Mungkin kita bisa ketemu lagi di konseling kelompok selanjutnya. Untuk teman-teman kira-kira bakal siap ke depannya atau bagaimana? Siap Pak. Siap. Oke, baik. Mungkin karena kalian siap juga, saya akan mengatur jadwal untuk kedepannya. Nanti masih ada masalah-masalah selanjutnya. Terima kasih yang udah hadir kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan belum selesainya semua masalah. Dari diri saya pribadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yuk, saya pulang duluan. Tahap pertama adalah tahap pembentukan, yaitu tujuan utama tahap ini adalah membangun hubungan awal, memperkenalkan anggota kelompok, dan menjelaskan tujuan konseling kelompok. Fokus tahap ini pada orientasi, eksplorasi, dan pembentukan ikatan awal antara kelompok. Anggota juga mulai saling mengenal, memahami aturan kelompok, dan menyadari tujuan bersama. Tahap kedua adalah tahap peralihan atau transisi. Fase ini merupakan jembatan antara tahap pembentukan dan tahap kerja. Tujuannya adalah mengatasi resistensi, membangun kepercayaan diri, dan mengurangi ketidaknyamanan antar anggota kelompok. Anggota mulai merasa nyaman, berani mengungkapkan perasaan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok. Tahap ketiga
ketiga adalah tahap kerja. Ini adalah tahap inti dari konseling kelompok, di mana anggota kelompok secara aktif terlibat dalam diskusi, pemecahan masalah, dan proses perubahan. Fokus pada eksplorasi masalah, pemahaman diri, dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan. Anggota kelompok saling mendukung, memberikan umpan balik, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Tahap keempat, pengakhiran. Tujuan utama tahap ini adalah mengevaluasi kemajuan, mengakhiri hubungan kelompok, dan mempersiapkan anggota untuk menghadapi tantangan di masa depan. Fokus pada refleksi, konsolidasi hasil, dan perencanaan tindak lanjut. Anggota kelompok merangkum pengalaman, merencanakan implementasi perubahan, dan mengucapkan selamat tinggal.